Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul A Chinese Odyssey Part 1 Pandora's Box. Film tersebut dirilis tahun 1995, disutradarai oleh Jeffrey Lau dan dibintangi oleh Stephen Chow dan Eng Mantat. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Cekidot! Film diawali dengan memperlihatkan Dewi Kuan Yin yang menagih janji Sun Gokong untuk mencari kitab suci di barat. Namun, karena kal itu, malah bekerja sama dengan siluman kerbau untuk memakan Biksu Tong. Ia juga mengambil kotak Pandora milik si biksu. Karena sudah keterlaluan, sang dewi pun akhirnya bertarung dengan Gokong. Ia pun berhasil mengurungnya. Namun, karena Biksu Tong kasihan pada muridnya itu, ia pun dengan rela mengorbankan hidupnya agar Sun Gokong bisa bereinkarnasi. Scene berlanjut ke 500 tahun kemudian. Seorang wanita mendatangi tempat yang menjadi sarang perampok bernama Geng Kapak di Bukit Wuyue. Walau bertemu dengan mereka, wanita itu tak ketakutan sama sekali. Setelah memperlihatkan tato bunga di tubuhnya, malah para perampok itu yang lari ketakutan. Scene berlanjut saat mereka memberitahukan si wanita pada pemimpinnya yang bernama Joker. Pria itu terkena jurus 7 pukulan maut yang membuat matanya juling dan tingkahnya jadi idiot. Karena tak terima wilayahnya dimasuki geng lain, Joker pun akan mendatangi wanita itu. Si wanita sedang mandi di kolam. Joker lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Namun, ia tak mau pergi sampai ia bertemu dengan orang yang ia cari. Joker pun kesal. Ia lalu mencoba menyerangnya. Mereka lalu dikumpulkan dan dicek telapak kakinya satu persatu. Wanita itu ternyata sedang mencari pria dengan 3 tanda lahir di telapak kakinya. Joker tak terima perlakuannya. Ia akan merencanakan sesuatu untuk melawannya. Namun, karena luka yang didapat dulu sudah menyebar, ia pun tak bisa menggerakkan kakinya. Malam harinya, si wakil ketua menjalankan rencana. Ia menyemprotkan gas penidur ke kamar si wanita. Di lain tempat, Joker bermimpi aneh. Ia mendengar suara wanita yang bertanya tentang 3 tanda lahir. Joker lalu terbangun dan mendengar suara si wakil ketua. Ia lalu menghampirinya karena berpikir kalau wakilnya itu berhasil melakukan tugasnya. Laba-laba atau lebih tepatnya disebut siluman laba-laba itu mengejar dan berhasil menangkap Joker. Para anggota geng kapak pun berusaha menyelamatkan si ketuanya itu. Mereka lalu mengeroyok si siluman. Karena kalah jumlah, siluman itu terpaksa kabur. Namun sial, Joker yang sedang bersembunyi malah disangka si siluman laba-laba. Lalu setelah dibakar, akhirnya mereka sadar kalau itu adalah pemimpinnya sendiri. Singkat cerita, Joker mendatangi kediaman si wanita. Wakil ketua lalu bilang kalau laba-laba tadi adalah jelmaan si wanita. Namun, Joker tak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Joker pun masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Joker pun kembali. Namun, ia malah jatuh cinta pada adik si wanita yang bernama Cing Cing. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Si wakil ketua masih penasaran. Ia lalu mencoba mengintip 2 wanita itu. Di sana, Cing Cing menebak kalau kakaknya itu sedang menunggu Biksu Tong karena ingin memakan dagingnya. Selain itu, tempat mereka sekarang adalah bekas gunung 5 jari tempat dikurungnya Sun Gokong. Raja kera itu diyakini akan bereinkarnasi menjadi seorang pria dengan 3 tanda lahir di telapak kakinya. Mereka lalu bertengkar dan sama-sama berubah ke wujud aslinya. Si wakil ketua ketahuan. Ia lalu pergi menemui Joker.
Ia pun mengatakan semua yang ia dengar tadi. Namun sial, kakak beradik itu ternyata sudah berada di sana. Joker pun lalu menyuruh si wakil ketua untuk mengantar mereka pulang. Saat di jalan, mereka mengerjai si wakil ketua. Si wanita laba-laba lalu menggunakan ajian pemikat. Lalu ternyata di sana juga ada siluman kerbau. Ia pun pergi untuk memberitahukan pada rajanya. Di lain tempat, Joker berubah tampilannya. Rupanya, Joker sedang menunggu Cing-Cing. Namun, karena tampilan Joker berbeda, Cing-Cing malah mengira Joker adalah Sun Gokong. Lalu, saat ia menyerangnya dengan jurus api, ia baru sadar kalau itu Joker. Cing-Cing tak suka melihat tampilan baru Joker tersebut. Saat itu, Cing-Cing sedih. Ia mengingat kembali masa lalunya saat Sun Gokong berjanji akan menikahinya. Namun, itu semua ternyata bohong. Keesokan harinya, kakek Buddha muncul. Ia bilang kalau dua wanita itu adalah siluman. Ia juga memberikan Joker sebuah cermin ajaib. Lalu tak lama, Cing-Cing datang berkunjung. Joker pun kaget saat melihat wajah asli Cing-Cing di cermin. Sekarang Joker yakin kalau mereka itu adalah siluman. Kakek Buddha lalu memberikan kantong sakti dan beberapa lembar mantra penghilang. Di sana juga ada si wakil ketua. Ia menawarkan diri untuk membantu. Lalu, Joker menyuruhnya membagikan mantra menghilang pada anak buahnya yang lain. Si wakil ketua yang terkena ajian pemikat si wanita laba-laba itu dengan liciknya membakar semua kertasnya. Geng Kapak bersiap menjalankan rencana. Namun, dua siluman itu sudah diperingatkan terlebih dahulu oleh si wakil ketua. Singkat cerita, mereka sudah memakai kertas penghilang. Namun, itu palsu, karena kertas yang asli sudah dibakar oleh si wakil ketua. Dua siluman itu pun pura-pura tak melihat mereka. Joker sudah tak tahan. Ia akan melawan terang-terangan. Namun kantong saktinya hilang. Rupanya si wakil ketua sudah mengambilnya. Saat dua siluman itu lengah, si wakil ketua lalu menangkap mereka. Ternyata itu adalah kakek Buddha yang menyamar. Mereka dari awal sudah tahu ada yang aneh dengan si wakil ketua. Karena itu, mereka menjalankan rencana lain. Lalu saat mereka akan menghukumnya, kantong sakti tersebut rusak. Dan kedua siluman itu berhasil lolos. Kakek Buddha lalu menawan Joker dan bilang akan membunuh titisan Raja Kera itu. Kakek Buddha menyuruh Joker pura-pura mengakuinya agar nyawa mereka bisa selamat. Karena tak percaya, Cing-Cing lalu mengetesnya dengan jurus api. Namun karena yang dibakar adalah tangan kakek Buddha, Joker pun terlihat baik-baik saja. Saat lengah, geng Kapak menyerang mereka demi menyelamatkan ketuanya. Namun itu sia-sia, mereka terlalu kuat. Joker pun akan dibunuh oleh si wanita laba-laba. Namun Cing-Cing malah menyerang kakaknya. Ia tak rela kalau titisan si kera pujaan hatinya akan dibunuh. Lalu, Cing-Cing terkena racun laba-laba, dan ia akan mati jika tak ada penawarnya. Kakek Buddha kembali dengan panik. Siluman kerbau datang dan meminta mereka untuk menyerahkan Biksu Tong. Siluman laba-laba dan Cing-Cing melawannya. Namun karena terlalu kuat, mereka akhirnya lari dengan membawa Joker dan si wakil ketua. Mereka dibawa ke gua jaring laba-laba. Joker lalu bilang kalau ia bukan titisan Raja Kera. Ia lalu mengambil cermin ajaib dan memperlihatkan wajahnya masih sama. Namun si wakil ketua tak percaya dan melihat mukanya sendiri. Cing-Cing terlihat patah hati. Kakaknya sangat tahu hal itu. Ia lalu menyuruh Cing-Cing untuk membunuh Joker. Namun Cing-Cing malah menyerang kakaknya itu. Mereka berdua lalu bersembunyi di sebuah ruangan dan menguncinya.
Si wanita laba-laba lalu memperingatkan Joker. Ia bilang kalau di malam purnama ini, adiknya itu akan berubah menjadi zombie. Lalu tak lama, terdengar teriakan Joker. Pintu pun terbuka. 你等我唔過嘅。係咩？你問入去係嘛？行到啊你！ Lalu saat si wanita laba-laba akan menggunakan jurus pemikatnya, si wakil ketua masuk dan malah kena lagi padanya. Joker pun kabur membawa Cing-Cing yang sudah kembali normal. Scene berganti beberapa bulan kemudian. Si wanita laba-laba yang terjebak bersama si wakil ketua malah hamil. Sementara itu, Cing-Cing terlihat sekarat. Joker yang tak mau Cing-Cing mati, lalu kembali ke gua jaring laba-laba untuk membebaskan mereka berdua. Ia berbohong akan memberitahu di mana keberadaan Biksu Tong asal wanita itu memberinya penawar racun untuk Cing-Cing. 奶媽，我信啦，聽日出發啦。 Di sana, Cing-Cing bunuh diri dan tak sengaja membuat kakek Buddha terjatuh. Joker dan si wanita laba-laba pun sampai. Namun mereka tak menemukan Cing-Cing dimanapun. Karena itu, Joker pun dikurung sampai ia memberitahukan di mana keberadaan Biksu Tong. Di lain tempat, para siluman kerbau menemukan Cing-Cing pingsan di bawah tebing. Raja Kerbau lalu menyembuhkan lukanya agar wanita itu bisa membawanya ke gua jaring laba-laba. Sementara itu, Joker yang ingin lolos mulai menggali tanah. Saat itu, ia menemukan kotak Pandora. Lalu, Joker terhisap ke lubang galiannya. Joker lalu muncul di tempat yang persis seperti di mimpinya. Ia lalu melihat sebuah tongkat emas raksasa. Lalu, Joker mendengar sebuah suara. Suara itu bilang kalau Joker adalah titisan Sun Gokong. Ia juga melihat para kera menyebutnya sebagai raja. Ia sudah diberikan kesempatan hidup lagi untuk menembus dosa di masa lalu. Ia juga diperintahkan untuk mengantar Biksu Tong mengambil kitab suci ke barat. Ia juga bilang kalau Joker belum bisa berubah jadi Raja Kera karena belum bertemu orang yang akan memberinya 3 tanda lahir. Sementara itu, si wanita laba-laba sudah melahirkan. Si wakil ketua bilang untuk menamainya Biksu Tong. Lalu Cing-Cing datang. Ia menginginkan bayi itu. Namun kakaknya itu berbohong dan bilang kalau bayi itu adalah anaknya dan Joker. Mendengar itu, Cing-Cing pun pingsan. Tak lama, Raja Kerbau dan anak buahnya datang. Ia menginginkan si bayi yang merupakan titisan Biksu Tong. Sementara itu, Joker melihat Cing-Cing sudah mati. Ia juga bertemu dengan si wakil ketua yang meminta bantuan. Namun ia tak menghiraukannya. Joker lalu membuka kotak Pandora berharap bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Cing-Cing. Lalu si wakil ketua ikut masuk untuk menyelamatkan bayinya dari Raja Kerbau. Joker berhasil ke masa lalu. Namun ia terlambat. Cing-Cing sudah mati. Ia juga terus-terusan bertemu si wakil ketua yang meminta bantuan. Ia lalu menggunakan lagi kotaknya. Lalu Cing-Cing mengejar Joker untuk membunuhnya. Joker lalu menjelaskan kejadian sebenarnya dan membuat Cing-Cing luluh. Cing-Cing dan si wanita laba-laba melawan Raja Kerbau. Joker lalu masuk ke ruangan itu lagi dan berniat ke masa lalu lagi. Joker berhasil ke masa lalu. Namun ada yang aneh, tidak ada siapapun di sana. Ia lalu sadar kalau ia kembali ke 500 tahun lalu. Tak lama, Joker bertemu seorang wanita. Ia lalu mengambil kotak Pandoranya dan membuatkannya sebuah tanda lahir. Joker lalu mengambil cermin ajaib dan melihat mukanya sendiri. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!